Ekspansi F1 sekarang semakin meluas seiring dengan popularitas yang semakin meningkat. Itulah kenapa banyak negara yang pengen jadi tuan rumah balap jet darat asli ini, bukan yang ngaku-ngaku jet darat ya. Dikarenakan banyak yang pengen jadi tuan rumah, nggak mungkin dong semuanya bisa masuk ke F1 gitu aja. Di F1 saat ini maksimal balapannya itu 25 balapan dalam satu musim, kalau nggak salah tapi ya. Itulah kenapa banyak sirkuit-sirkuit bersejarah yang bisa saja dihapus atau diganti dengan sirkuit baru. Secara gak langsung, para sirkuit ini berlomba untuk mengamankan posisi di kalender. Siapa yang banyak duit pasti aman ya kan? Kira-kira sirkuit yang dipakai F1 tahun depan itu kontraknya sampai kapan? Dan sirkuit mana yang kontraknya paling lama? Yang pertama ada sirkuit yang kontraknya habis pada tahun 2023. Ada sirkuit Spa-Francorchamps di Belgia. Sirkuit legendaris ini sebelumnya mendapatkan tekanan dari sana-sini, akhirnya memperpanjang kontrak setidaknya 1 tahun sampai 2023. Sirkuit Spa melakukan renovasi di beberapa bagian sirkuit soal aspek keamanan, serta untuk area penonton juga ada perubahan dengan hadirnya grandstand baru. Kalau dipikir-pikir kayaknya kenapa sirkuit Spa dipilih untuk lokasi spin race, juga biar dibanyak-banyakin balapan di Spa, siapa tahu 2024 udah dihapus ya kan. Sebenarnya banyak baik dari pembalap ataupun penggemar F1 yang tidak setuju apabila sirkuit Spa dihapus dari kalender. Kayak ada yang kurang gitu kalau F1 gak balapan di Spa. Tapi ya tergantung liberty media lah ya. Yang isi pikirannya itu cuma duit, duit, dan duit. Kemudian kita ke sirkuit yang kontraknya habis tahun 2024. Yang pertama ada sirkuit Suzuka di Jepang. Sirkuit Suzuka sudah masuk ke F1 sejak tahun 1987. Rutin menggelar F1 sebagai venue GP Jepang sampai sekarang kecuali tahun 2007 dan 2008 yang pindah ke sirkuit Fuji, yang aku juga gak tahu kenapa dipindah. Yang namanya dunia otomotif memang tak bisa lepas dari negara Jepang. Banyak brand-brand besar berasal dari Jepang seperti contohnya Toyota yang juga pernah masuk ke F1. Antusias penggemar di Jepang juga bukan main-main. Setiap kali ada balapan F1 di Suzuka, banyak para fans yang memakai pernak-pernik yang unik banget. Kayak topi yang ada hiasan, entah itu sayap belakang, miniatur mobil F1, sampai kostum-kostum unik yang ada F1-nya. Yang kedua ada sirkuit Monza di Italia. Sirkuit yang kayak udah wajib banget ada di kalender F1. Sirkuit yang bisa dibilang sebagai rumah bagi Ferrari dan para tifosi. Sirkuit Monza memiliki kontrak sampai 2024 dan kemungkinan besar bakalan diperpanjang lagi. Soalnya selalu ramai sirkuitnya ya kan. Yang seru kalau habis balapan di Monza itu, kalau habis finish para penonton boleh turun ke sirkuit dan langsung jadi kayak lautan manusia. Jika dibandingkan dengan sirkuit lain di Italia, sirkuit Monza masih menjadi yang paling proper untuk balapan F1 dibandingkan Mugello ataupun Imola. Yang terakhir ada sirkuit jalan raya Baku. Sirkuit ini pertama kali menggelar F1 tahun 2016 dan masih terus sampai sekarang. Balapan di jalanan kota melewati gedung-gedung yang estetik dan bangunan-bangunan bersejarah di kota Azerbaijan. Maksudnya di kota Baku. Azerbaijan mana negaranya? Sirkuit ini punya trek lurus sepanjang 2 km dan itu sangat memanjakan para pembalap dalam menyalip para rival-rivalnya. Bahkan saking asiknya gaspol, banyak juga pembalap yang lupa ngerem dan malah bablas saat memasuki tikungan pertama. Kayak contohnya Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton. Sirkuit Baku akan terus ada di kalender sampai 2024. Tadinya sampai 2023, tapi karena 2020 dibatalkan, maka 1 tahun perpanjangan kontrak disepakati oleh FIA dan pihak sirkuit. Selanjutnya ada sirkuit yang habis kontraknya pada tahun 2025. Yang pertama ada sirkuit Interlagos di Brasil. Sirkuit yang selalu menyajikan balapan yang seru dengan banyaknya adu salib di lintasan. Terbaru George Russell meraih kemenangan pertama di F1 juga di sirkuit ini. Sangat disayangkan apabila sirkuit kayak Interlagos ini tak dipakai lagi oleh F1. Kontrak sirkuit ini sampai 2025, namun ada rumor juga kalau balapan akan dipindah ke sirkuit baru di kota Rio de Janeiro. Entah menggantikan sirkuit Interlagos atau nanti Brasil ada 2 balapan, aku juga gak tahu. Yang kedua ada sirkuit Monaco. Sirkuit jalan raya di pelabuhan di Monaco yang menjadi salah satu dari 3 balapan paling prestisius di dunia motorsport. Itulah kenapa bisa menang di Monaco itu menjadi salah satu prestasi tersendiri bagi seorang pembalap. Sirkuit Monaco sudah menggelar balapan sejak tahun 1929, meskipun saat itu namanya masih belum F1. Dan sampai sekarang Monaco masih menggelar balapan setidaknya sampai 2025. Sempat dikabarkan akan dihapus, namun pada akhirnya uang adalah kunci untuk menyelamatkan sirkuit ini
agar tidak keluar dari kalender F1. Selanjutnya ada sirkuit Zandvoort yang menjadi balapan kandang bagi Max Verstappen dan pembalap yang kata Carlos Sainz itu sebagai The Breeze. Sebelumnya, sirkuit ini masuk ke kalender F1 musim 2020, namun dibatalkan karena pandemi. Barulah di musim 2021, balapan digelar dan diakhiri dengan kemenangan Max Verstappen. Balapan di Zandvoort selalu dipenuhi oleh para penggemar dari Max Verstappen. Tribun penonton biasanya akan dominan warna oranye hampir di semua bagian tribun. 2 kali balapan dimenangi oleh Max Verstappen, dan mungkin sampai 2025 yang menang tetap Verstappen. Sirkuit Imola tadinya merupakan sirkuit pengganti pada tahun 2020, meskipun di tahun 2000-an juga pernah menggelar F1. Dengan kesuksesannya sebagai balapan pengganti, sirkuit Imola akhirnya mendapatkan kontrak perpanjangan sampai 2025 dari F1. Di tahun 2022, sirkuit Imola juga menjadi satu dari 3 sirkuit yang menggelar sprint race. Sirkuit Hermanos Rodriguez kembali ke F1 mulai musim 2015 dan terus menjadi venue GP Meksiko sampai sekarang, kecuali 2020 karena pandemi. Sirkuit ini identik dengan lurusan yang panjang dan sektor di stadion yang menjadi ikon sirkuit ini. Sirkuit Hermanos Rodriguez juga merupakan sirkuit tertinggi di kalender F1 dengan ketinggian 2000 mdpl lebih. Itulah kenapa balapan di Meksiko, semua pembalap selalu memakai settingan high downforce di mobil mereka, bukan karena karakter sirkuit, melainkan karena ketinggian sirkuit. Sebelumnya sirkuit ini memiliki kontrak sampai 2023, tapi diperpanjang sampai 2025. Sirkuit yang baru saja diumumkan masuk ke F1 tahun 2023 dan akan balapan bulan November. Balapan akan digelar di jalanan kota Las Vegas melewati gedung-gedung ikonik di kota Las Vegas. Yang paling menarik adalah balapan akan digelar pada hari Sabtu malam waktu setempat. Jadi kita yang di Indonesia tidak perlu lagi begadang kayak balapan-balapan di benua Amerika lainnya. Dengan F1 yang sedang semangat-semangatnya balapan di Amerika, sirkuit ini dikontrak setidaknya sampai 2025 mendatang. Sirkuit Shanghai kemarin baru aja dinyatakan batal menggelar F1 tahun 2023. Terakhir kali balapan di sini itu pas 2019, yang juga merupakan balapan ke-1000 F1. Tapi sayangnya balapan boring dan membosankan. Meskipun tahun depan batal, sirkuit ini masih punya kontrak sampai 2025. Sekarang kita ke sirkuit yang kontraknya habis tahun 2026. Yang pertama ada sirkuit Austin, atau biasa orang nyebut itu Circuit of the Americas, tapi karena kepanjangan jadi sirkuit Austin aja. Sirkuit Austin akan menyelenggarakan F1 sampai 2026. Memang pada dasarnya sirkuit ini sampai sekarang masih menjadi yang terbaik di Amerika Serikat. 2 balapan terakhir, sirkuit ini mampu menarik animo penonton yang bahkan sampai 400.000 tahun lalu dan 440.000 tahun 2022. Ini tak lepas dari event sekarang yang mulai seru lagi dan efek dari Drive to Survive yang katanya si paling dramatis banget itu. Kemudian ada sirkuit Catalunya. Pada akhir tahun 2021, F1 memperpanjang kontrak sirkuit Catalunya selama 5 tahun sampai 2026. Balapan di Catalunya sebenarnya nggak seru-seru banget sih, malahan kayak Monaco yang permanen. Tapi mau bagaimanapun, sirkuit Catalunya adalah sirkuit terbaik di Spanyol untuk balapan F1. Untuk balapan F1 ya. Kalau dibandingkan dengan sirkuit lain di Spanyol kayak Valencia Street Circuit yang udah kayak apa itu, Jerez atau Aragon, sepertinya Catalunya memang tidak terlalu buruk. Ada rumor juga kalau mulai tahun depan itu chicane terakhir itu katanya mau dihapus, dan itu bagus karena akan menambah momentum untuk menyalip di lurusan. Selanjutnya, sirkuit yang kontraknya habis tahun 2027. Hanya ada satu sirkuit, yaitu sirkuit Hungaroring. Sirkuit ini sudah menggelar F1 sejak tahun 1986 dan rutin menggelar balapan sampai sekarang. Sirkuit Hungaroring sering digunakan untuk testing para pembalap muda karena karakteristiknya yang cocok. Sirkuit Hungaroring akan menggelar F1 setidaknya sampai 2027, dan ada rumor juga akan diperpanjang sampai 2037, tapi masih rumor. Selanjutnya ada sirkuit Marina Bay Singapura. Sirkuit yang sudah mulai masuk ke F1 sejak 2008 sebagai balapan malam hari. F1 akan terus balapan di jalanan Singapura yang unik dan rumit sampai 2028. Mulai musim depan juga akan ada perubahan layout yang dimana
Sektor yang ini akan dihapus dan diganti trek lurus baru. Perubahan dilakukan untuk memudahkan pembalap untuk menyalip yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan. Seperti contohnya Charles Leclerc yang kesusahan menyalip checkout di balapan GP Singapura tahun 2022 yang sebenarnya kalah kencang. Di tahun 2030 akan ada 2 sirkuit yang kontraknya akan habis dan dua-duanya dari Timur Tengah. Yang pertama ada sirkuit Yas Marina, sirkuit paling mewah di F1 menurut admin Tabiat. Sirkuit Yas Marina akan habis kontrak tahun 2030 dan sepertinya akan diperpanjang ke depannya. Tahun lalu sirkuit ini direnovasi dengan mengubah sedikit layout dan hasilnya pun cukup positif. Balapan di Yas Marina menjadi lebih menarik dan tidak seboring beberapa tahun ke belakang. Dengan balapan yang dimulai sore hari dan finish malam hari, serta vibes yang mewah, sirkuit Yas Marina sangat cocok jadi balapan penutup F1 setiap tahunnya. Kemudian ada sirkuit Jeddah, sirkuit baru di Arab Saudi yang memiliki karakter cepat dan mengalir, memiliki tikungan yang cukup banyak yaitu 27 tikungan. Sirkuit ini akan menggelar balapan sampai 2030 dan lagi, cash is a king, di mana ada uang, di situ ada balapan. Selanjutnya ada sirkuit Montreal, Kanada yang kontraknya baru habis tahun 2031. Sebenarnya sampai 2029, tetapi karena 2 tahun dibatalkan, jadi ditambahin sampai 2031. Sirkuit ini menjadi saksi kemenangan Sebastian Vettel yang dianggap dicuri oleh para fans pada tahun 2019. Sebuah sirkuit yang dibangun di sekitar Hard Rock Stadium dan jalanan kota Miami, menjadi salah satu sirkuit yang paling entertainment dalam sejarah F1, mulai dari laut palsu sampai podium yang berada di sisi lain dari stadion. Memang jujur kalau dari segi view, sirkuit ini emang keren sih, tapi ya gitulah, namanya juga Amerika. Sirkuit ini memiliki kontrak sampai 2031. Kembali ke Timur Tengah, ada sirkuit Losail, Qatar. Qatar debut untuk F1 tahun 2021. Tahun ini absen karena ingin fokus ke Piala Dunia. Tahun depan Qatar akan ada lagi, setidaknya sampai 2032. Bahkan terpilih jadi lokasi salah satu balapan sprint race. Untuk video soal sirkuit Losail, link ada di bio. Maksudnya link ada di deskripsi. Sirkuit ini sudah menggelar F1 sejak tahun 1996 dan memiliki kontrak sampai 2025. Tetapi akhirnya diperpanjang sampai 2035. Tahun lalu sirkuit ini direnovasi untuk menambah aksi overtake di sirkuit, dan hasilnya pun lumayan positif. Balapan di sini view-nya itu keren banget dengan Danau Albert Park dan background gedung-gedung perkotaan. Kalau untuk sirkuit yang satu ini sih gak usah diraguin lagi, sirkuit paling lengkap yang ada di kalender F1. Lurusan ada, tikungan lambat sampai cepat pun ada. Itulah kenapa sirkuit ini sering dipakai untuk tes pramusim F1. Sirkuit Sakir memiliki kontrak sampai 2036 dan menjadi sirkuit dengan kontrak terlama di F1 saat ini. Yang terakhir ada sirkuit Red Bull Ring, sirkuit dengan view paling keren yang ada di F1. Sirkuit ini menjadi satu-satunya yang kontraknya tidak diketahui sampai kapan. Sejak 2020, sejak perpanjangan kontrak, belum diketahui sampai kapan sirkuit ini akan menggelar F1. Bisa 2025, 2030, ataupun 2100. Yang ketiga ada sirkuit Silverstone, sirkuit yang menjadi tempat lahirnya F1 tahun 1950. Bisa dibilang juga sirkuit ini adalah balapan kandang bagi F1 sendiri. Selain itu, 7 dari 10 tim F1 saat ini juga bermarkas di Inggris. Ada Mercedes, Red Bull, McLaren, Alpine, Williams, Aston Martin, dan Haas. Itulah kenapa banyak tim-tim F1 yang biasanya melakukan tes mobil mereka di sirkuit Silverstone. Soal animo penonton gak usah diraguin lagi, ramai banget yang nonton F1 di Silverstone. Faktor adanya pembalap asal Inggris juga menjadi alasan, kayak Lewis Hamilton sebagai pembalap paling sukses di F1, kemudian ada Lando Norris serta George Russell, membuat warga-warga Inggris berbondong-bondong datang ke sirkuit. Itulah kenapa sirkuit Silverstone begitu penting dan setidaknya sampai 2024 akan ada di kalender F1.
Thanks for watching.